Santo Fransiskus dari Assisi adalah salah satu tokoh agama yang paling dikenal dalam sejarah kekristenan, terutama karena pandangannya tentang kemiskinan, pelayanan sosial, dan relasi manusia dengan alam. Ia hidup pada akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-13, sebuah masa di mana Eropa masih berada dalam struktur sosial feodal dan gereja tengah mengalami berbagai tantangan moral dan spiritual. Fransiskus lahir di kota Assisi, Italia, sekitar tahun 1181. Ia berasal dari keluarga saudagar kaya. Ayahnya, Pietro di Bernardone, adalah pedagang kain yang sukses, sementara ibunya, Pica Bourlemont, berasal dari latar belakang bangsawan Prancis. Nama kecilnya adalah Giovanni, tetapi kemudian dipanggil Francesco, yang berarti si kecil dan Prancis, karena kegemaran ayahnya terhadap budaya Prancis. Sebagai anak pedagang kaya, Fransiskus mendapat pendidikan dan gaya hidup yang mewah. Ia dikenal sebagai pemuda yang ramah, gemar berpesta, dan memiliki ambisi untuk menjadi ksatria. Pada usia muda, Fransiskus ikut dalam konflik militer antar Assisi dan Perugia. Ia tertawan dan dipenjara selama hampir setahun. Setelah dibebaskan, ia mengalami rasa sakit dan permenungan mendalam. Disinilah, menurut beberapa sumber hagiografi, Fransiskus mulai mempertanyakan makna hidup dan kekayaan duniawi. Titik balik penting terjadi saat ia berdoa di gereja tua San Damiano, dan menurut kesaksian tradisi, ia mendengar suara dari salib yang berkata, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang runtuh." Ia menanggapi perintah ini dengan menjual barang dagangan ayahnya dan memperbaiki gereja tua tersebut. Hal ini menimbulkan konflik dengan keluarganya yang berujung pada pemutusan hubungan dan penolakan terhadap warisan. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Fransiskus memilih hidup secara sederhana dan miskin. Ia tinggal bersama kaum miskin, melayani penderita kusta, dan hidup mengandalkan derma. Semangat hidupnya menarik perhatian orang-orang lain, dan dari sinilah terbentuk komunitas religius yang kelak dikenal sebagai Ordo Saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Ordo ini didasarkan pada prinsip hidup Injili secara literal, hidup tanpa milik pribadi, melayani sesama, dan menjauhi kekuasaan serta kemewahan. Pada tahun 1209, Fransiskus menghadap Paus Innocentius III untuk meminta pengakuan terhadap ordo yang ia bentuk. Meskipun awalnya diragukan, ordo ini akhirnya mendapat pengakuan resmi dan berkembang pesat. Salah satu ciri khas spiritualitas Fransiskus adalah cara pandangnya terhadap alam. Ia tidak hanya menganggap alam sebagai ciptaan Tuhan, tetapi juga saudara dan saudari. Gagasan ini dituang dalam Kidung Makhluk atau yang biasa dikenal dengan Cantico delle Creature. Di masa modern, pandangan ini sering dianggap sebagai bentuk awal dari teologi ekologi Kristen. Fransiskus juga menekankan pentingnya perdamaian dan dialog lintas agama. Hal ini dibuktikan ketika pada masa Perang Salib, Fransiskus melakukan perjalanan ke Mesir dan bertemu dengan Sultan Khalid Al-Kamil. Dialog itu berlangsung damai, dan meskipun tidak menghasilkan konversi, pertemuan ini dianggap sebagai salah satu contoh awal dari diplomasi lintas keyakinan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Fransiskus mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk kebutaan. Ia diyakini menerima stigmata. Stigmata adalah tanda luka seperti yang dialami Kristus. Hal ini memperkuat posisi spiritualnya di mata pengikutnya. Fransiskus wafat pada tanggal 3 Oktober 1226 di Portiuncula dalam keadaan miskin dan sederhana. 2 tahun setelah wafat, Fransiskus dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Santo Fransiskus dari Assisi tetap relevan hingga hari ini, bukan hanya dalam konteks keagamaan,
tapi juga dalam diskusi modern tentang keadilan sosial, kemiskinan, dan ekologi. Melalui warisan spiritual dan sosialnya, Fransiskus dari Assisi menjadi salah satu figur sejarah yang melampaui batas agama dan zaman. Seorang tokoh yang menempatkan kemanusiaan, alam, dan kesederhanaan sebagai inti dari kehidupan beriman.